Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Ada video yang menarik di sini untuk dibahas dan Elsa Sharif meyakini ya bahwa kasus ini memang kasus pembunuhan. Ini kekeh banget ya untuk Elsa Sharif. Dia meyakinkan dan dia membuat statement bahwa kasus ini seolah-olah memang pembunuhan. Ini seperti apa ya? Saya pengen ketawa aja ya kalau lihat Elsa Sharif bercerita gitu kan. Oke, seperti apa videonya, kita langsung cek videonya. Dapatkan foto soal jasad Vina pada saat itu dan kami lihat tidak menggambarkan bahwa itu ada kekerasan atau mungkin ya seperti yang Anda gambarkan tadi. Artinya dalam artian jasadnya itu baik-baik saja, Bu. Ya kan Anda lihatnya tidak langsung kan. Betul, kami hanya lihat Yang melalui lihat foto. kan dokter. Dokter kan yang memberikan deskripsi. Bukan deskripsi, Bu, tapi berita acara. Kalau deskripsi itu kita buat YouTube atau kita belajar online gitu kan, kita harus lihat deskripsi dulu gitu kan. Salah nggak ya? Tahu nggak kakinya ini hancur. Jadi yang selain dari dokter itu pemandi jenazah Ibu Ois, dan kami sudah amankan juga. Bu Ois sudah diamankan, apa benar ya? Bukankah di jauh-jauh hari Bu Ois juga sempat diwawancarai sama Pak Deddy Mulyadi ya? Apakah benar Bu Ois sekarang diamankan? Kalaupun memang Bu Ois diamankan, ini berarti satu komplotan ya. Padahal Bu Ois sempat juga bicara itu bukan kasus pembunuhan ya. Dia meyakini bahwa dia kan yang memandikan jenazah ini. Jadi dia meyakini kalaupun ada luka tusukan pasti dia tahu ya ada tusukan, ada luka tusuk di mana gitu kan. Aduh, oke kita lanjut. Dan dia benar-benar berkeyakinan itu dibunuh karena Dia berkeyakinan kalau kalau almarhum ini dibunuh ya. Oke, lihat, cek video ini ya sebentar. Ada tusuk-tusuk ya, yang ada hanya ini luka patah kaki, luka patah tangan, yang ada ya, nggak ada luka tusuk-tusuk samurai. Ada, Pak. Loh, kok di tuntutan, di dakwaan, di hasil penyidikannya tusuk-tusuk samurai loh, Bu. Wah, bohong, pembohong itu. Itu yang bikin polisi loh itu. Bagian polisi kok ngadep nih kita. Polisinya. Oke, kita lanjut. di sini ada trauma benda tajam. Ya, ada 2 garis di sini dan dijahit. Kemudian di punggung ini ada tulisan V. Ini yang bicara dokter forensik loh. Oke. Terus kemudian di belakang Dokter forensik bicara kapan ya? Dokter forensik bicara sama Bu Elsa. Saya selama mengikuti kasus ini, saya belum pernah ya melihat Bu Elsa sama dokter yang menangani almarhum itu bikin konferensi pers gitu kan. Tidak pernah ya. Ini ngada-ngada aja ya. paha belakang itu 19 cm dan dijahit oleh dokter, oleh polisi lagi. Dijahit oleh dokter 12 simpul jahitan. Jadi kalau 12 simpul itu jahitan. kecelakaan nggak mungkin ada jahitan-jahitan begitu. Betul. Tapi Nah, jangan-jangan yang di paha 12 cm itu yang menempel di baut ya. Ini bisa jadi acuan juga ya. Kenapa harus dikaitkan dengan mandau gitu kan? sejauh ini bukti forensiknya menyebut memang kematian Vina juga itu. Tunggu. Oke. Dan ditemukannya mandau. Ya. Jadi benda tajamnya itu adalah mandau yang ada di tangan Rivaldi alias Ucil. Dan Ucil ini setelah mereka melakukan sayatan-sayatan kepada Eki dan Vina, dia juga tanggal 29 dia mengancam seorang wanita dengan mandau juga. Bu, itu beda lagi ya. Ucil sebelum dimasukkan atau dilimpahkan ke kasus Vina, Ucil memang sudah ada kasus ya. Kasus sajam. Ini buat kalian yang sudah mengikuti kasus ini, mungkin lebih paham lah ya.
Lah kenapa ini pengacara tapi seolah-olah meyakinkan atau seolah-olah membuat opini masyarakat supaya ini menjadi kasus pembunuhan kembali gitu kan. Dan ingin membunuh juga. Nah, pada saat itulah dia ditangkap oleh polisi di Polsek Talun Utara Ini Barat, tanggal berapa, Bu? tanggal 29. 29 Agustus. Iya. Dan dia dengan barang buktinya mandul lagi. Jadi waktu tanggal 29 itu belum ketahuan soalnya Vina dan Eki ya. Dia itu ada dalam tahanan. Jadi waktu 8 ini diamankan, kemudian setelah dicek oleh Kasat Serse 1 kali 24 jam, satu orang dilepas karena memang tidak terlibat. Baik. Terus dari mereka lah mengatakan bahwa masih ada, yaitu namanya Ucil, dan dia dalam tahanan. Dan waktu dia di dalam proses kasusnya Vina dan Eki, dia juga diproses di kasus pengancaman dan penganiayaan Yang berat. 29 itu. Iya, dia ada hukum. Kalaupun dia sudah membunuh ya harusnya pembunuh itu lari gitu kan. Masa dia mau mengancam lagi, ini tidak masuk akal ya. Nih ibaratkan kalian sudah melakukan tindak pidana, terus apa kalian mau diam gitu kan? Enggak kan, pasti kalian juga kemana, ke kabur kayak gitu kan, bukannya melakukan tindak pidana lagi. Ini benar-benar di luar nalar, Bu. Hukumannya, ada putusannya. Jadi semua ada di tangan saya, putusannya Ucil. Jadi kalau mereka mengatakan yang paling kejam dari semua itu adalah Rivaldi alias Ucil. Baik. Jika kemudian Ibtu Rudiana dipanggil untuk hadir di dalam persidangan, apakah bersedia? Itu nggak ada hukum acaranya. Dalam artian? Tidak ada hukum acaranya dalam arti siapa yang memanggil dia? Hakim. Majelis hakim? Nggak bisa. Hakim ini hanya menerima pembuktian dari. Bukankah hakim punya wewenang untuk memanggil Tidak, ini seseorang yang di luar? ini bukan persidangan kayak tingkat pertama. Tidak seperti itu pemikirannya. Ini kan gaya-gayanya kayak sidang tingkat pertama. Jadi dia hanya membuktikan, dia mengajukan novum, ini novum. Hakim cuma menerima dan memberikan kesimpulan dan diserahkan kepada hakim di Mahkamah Agung. Nanti hakim PK lah yang memberi keputusan. Jadi hakim ini cuma menerima seperti admin gitu loh. Jadi mereka mengajukan novum, pembuktian, saksi-saksi, ahli dan semuanya. Kemudian siapa jaksa memberikan pendapat, lakukan bantahan. Saya kan juga nonton ya, membawa bantahan. Jadi kepentingan dari Rudiana sudah diwakili oleh jaksa gitu loh. Jadi siapa yang akan memanggil? Nggak mungkin karena ini bukan persidangan awal. Tapi terakhir lagi. saya berdialog dengan pakar hukum pidana Prof. Ibnu. Prof. Ibnu sebutkan bahwa majelis hakim punya wewenang untuk memanggil. Nggak ada. Saya itu udah 40 tahun. Mungkin ahli pidana itu masih lebih muda dari saya. Saya ini udah 60. Bukan masalah umurnya, Bu, tapi lebih kepada undang-undang ya. 7 tahun, 40 tahun saya bersidang masalah PK-PK ini. Iya. Dan itu ada hukum acaranya, saya nggak main-main maksudnya. Jadi nggak bisa, yang bisa memanggil misalnya dalam berkas perkara ada nama ini, kemudian hakim memerintahkan jaksa untuk memanggil. Dan dalam berkas, sekarang kan berkas perkara itu udah selesai karena udah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi yang mengajukan bukti adalah pemohon. Nah, jaksa melakukan tanggapan apakah membantah atau menerima dan membuat satu kontra memori PK. Sudah itu diterima oleh hakim yang sekarang ini tidak punya kewenangan apa-apa, hanya menerima. Kalau Ibtu Rudiana mengajukan diri? Ngapain? Bukankah klien Anda juga ingin kasus ini terang benderang? Nggak perlu kita. Semuanya mencari keadilan, Bu. Ya, bukan soal gitu, bukan soal itu ya. Tentu. Kita harus ada hukum acaranya. Itu kan lucu sekali tiba-tiba datang Rudiana kayak orang gila. Harus ada hukum acaranya ya.
Nah, tadi dia bilang bahwa dia sudah sudah terkonfirmasi dengan dokter forensik. Nah, hukum acaranya di mana ya? Saya, saya saya selaku mengikuti kasus ini belum pernah ya melihat Elsa Sharif bersama dokter forensik ya untuk menayangkan konferensi pers atau membuat berita acara gitu kan di sepanjang waktu ini. Saya juga belum pernah lah. Nah, ini katanya buat Nggak ada hukum acaranya. Ada saja, Hakim Kak. bilang, Ya. ngapain kamu? Apakah kamu diajukan oleh pemohon? Ini semuanya pembebanan. Kalau kemudian itu membantu persidangan? Tidak perlu, karena sudah ada jaksa. Oke, baik. Tidak perlu. oh, walaupun tidak perlu sudah ada jaksa, ini berarti satu komplotan sama jaksa ya. Ngapain? Kan kalau untuk membenarkan satu kebenaran perlu saksi dan perlu konfirmasi juga ya. Dan seperti apa yang dibilang Mas Reza gitu kan, atau Pak Susno Aji ya harusnya mengajukan diri, itu baiknya ya, mengajukan diri untuk memberikan kesaksian di sidang PK itu lebih bagus ya, kalaupun tidak salah ya. Kalaupun tidak salah ya kenapa harus takut gitu kan. Perlu, karena jaksa itulah menentukan apakah dia mau membawa. Jadi ini sukarela membawanya. Oke, baik. Bukan hakim tidak bisa memerintah untuk memanggil misalnya saksinya pemohon PK, saksinya termohon PK. Oke. Enggak. Baik. Dia hanya menerima aja. Oke, hanya menerima. Oke. Oke. Kalau Oke guys, seperti itu ya tanggapan dari Elsa Sharif terkait saat dia bersaksi di sidang PK kemarin ya, dan dia bersikukuh banget ya bahwa ini adalah memang kasus pembunuhan ya, dan bukan kecelakaan. Dan apa tanggapan kalian tentang video ini? Tulis di kolom komentar.